Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang bentuk normal ketiga, 3NF. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Nah, di sini ada pengenalan normalisasi. Salah satu komponen sistem informasi adalah basis data atau pangkalan data, database. Basis data merupakan tempat tampungan kumpulan data yang dirancang analis desain basis data. Analis merancang dengan beberapa pendekatan perancangan basis data, salah satunya dengan teknik normalisasi basis data. Normalisasi basis data adalah tindakan untuk menjadikan atau mengembalikan relasi ke dalam bentuk normal atau tidak melanggar dengan menerapkan sejumlah aturan. Menurut Edgar F. Codd, sekaligus pencetus normalisasi basis data relasional, normalisasi harus melalui beberapa ketentuan tahapan berurutan, yaitu 1NF, 2NF, 3NF, dan BCNF. Nah, laporan ini akan membahas perancangan basis data melalui pendekatan normalisasi pangkalan data bentuk normal ketiga, 3NF dari kasus rumah makan. Nah, di sini ada ketentuan normalisasi database bentuk ketiga. Nah, relasi 3NF adalah relasi yang memenuhi 1NF, 2NF, dan atribut yang bukan primer key tidak memiliki ketergantungan transitif pada primer key. Syarat 3NF itu yang pertama, bentuk data telah memenuhi kriteria 2NF. Yang kedua, atribut bukan kunci harus tidak memiliki ketergantungan transitif, atau seluruh atribut bukan PK hanya memiliki ketergantungan fungsional dengan PK-nya saja. Di sini ada contoh normalisasi database bentuk normal ketiga, 3NF. Pada 3NF tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency dalam sebuah tabel. Transitive dependency biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut A, B, C. Kondisinya adalah A sebagai B dan B untuk C, maka C dikatakan sebagai transitive dependency terhadap A melalui B. Nah, intinya pada 3NF ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key tapi bergantung pada file yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Nah, sehingga bentuk normalisasi 3NF dari tabel tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini untuk tabel transaksi. Pada tabel transaksi yang terdapat dalam normalisasi bentuk ketiga merupakan pemecahan dari tabel transaksi yang terdapat dalam normalisasi bentuk kedua, yang dimana atribut nomor faktur, tanggal, ID pelanggan, dan ID kasir memiliki nilai sendiri dalam setiap file. Jadi untuk nomor faktur ini sebagai PK dan tanggal, ada tanggal, terus ID pelanggan sebagai FK, ID kasir sebagai FK, jadi gitu ya. Nah, lanjut ke tabel detail transaksi. Pada tabel detail transaksi merupakan tabel dari normalisasi bentuk kedua dengan mengambil atribut nomor faktur, ID pesanan, jumlah, di mana atribut tersebut memiliki ketergantungan dan keterkaitan terhadap atribut nomor faktur yang merupakan origin key atau relasi dari tabel transaksi pertama. Jadi untuk origin key-nya itu nomor faktur ini, karena kenapa jadi origin key nomor fakturnya, karena untuk PK-nya sudah di tabel transaksi. Jadi dia nomor faktur di sini dia akan disambungkan ke nomor faktur FK sini, origin key. Dan ID pesanan juga sama, ID pesanan di sini sebagai FK karena PK-nya sudah ada di tabel pesanan di sini. Oke, sekalian kita lanjut ke tabel pesanan.
Jadi, pada tabel pesanan yang terdapat dalam normalisasi bentuk ketiga juga merupakan lanjutan pemecahan dari tabel transaksi yang terdapat dalam normalisasi bentuk kedua, yang dimana atribut ID pesanan menjadi primer key atau kunci utama dan diikuti oleh atribut lainnya sebagai berikut. Sebagai atribut yang berkegantungan pada kunci utama sehingga data tersebut menjadi data yang minimalis karena user tidak kebingungan dalam penyusunan database yang tersedia dan mudah untuk dimengerti. Jadi ID pesanan ini sebagai PK dan ada nama pesanan dan juga harga pada tabel pesanan. Dan untuk FK-nya itu di sini untuk di detail transaksi untuk FK-nya dan PK-nya di sini tabel pesanan. Oke, lanjut tabel pelanggan. Pada tabel pelanggan yang dimana atribut ID pesanan menjadi primer key atau kunci utama dan diikuti oleh atribut lainnya sebagai atribut yang berkegantungan pada kunci utama, sehingga data tersebut menjadi data yang minimalis karena user tidak kebingungan dalam penyusunan database yang tersedia dan mudah untuk dimengerti. Untuk ID pelanggan sebagai PK. Jadi untuk tabel pelanggan itu ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, dan juga nomor pelanggan. Nomor telepon pelanggan. Nah, dan ID pelanggan sebagai primer key. Lanjut ke tabel kasir. Pada tabel kasir yang dimana atribut ID kasir menjadi primer key atau kunci utama dan diikuti oleh atribut lainnya sebagai atribut yang berkegantungan pada kunci utama. Jadi ID kasir ini sebagai PK-nya. Dalam tabel kasir itu ada ID kasir, ada nama kasir, alamat kasir, dan nomor telepon kasir. Oke, kesimpulannya, teknik normalisasi adalah proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang entity dan relasi. Proses pembentukan tabel normal penuh atau normalisasi bertujuan untuk membuat sekecil mungkin terjadinya data rangkap dan menghindari data yang konstan, terutama bila dilakukan penambahan dan penghapusan data sebagai akibat adanya data rangkap dan menjamin bahwa identitas tabel secara tunggal sebagai determinan semua atribut pada bentuk normal ketiga. Suatu tabel dikatakan 3NF jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primer key, tapi bergantung pada file yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisah ke dalam tabel baru. Oke, segitu saja untuk materi 3NF. Apabila masih ada kekurangannya dan salah-salah kata dari saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.